Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sahabat rahimakumullah, baru saja kita masuk di tahun baru 2022. Setelah alhamdulillahirabbil alamin Allah tinggalkan 2021 kepada kita, dan Allah masukkan di 2022 ini seraya sesungguhnya adalah untuk memberi kesempatan kepada kita untuk berhitung, bermuhasabah, atau bisa juga dengan istilah berintrospeksi diri. Al-Quran yang kita imani, sahabat-sahabat rahimakumullah, ada 2 ayat yang bisa kita jadikan alat untuk kita bermuhasabah, alat untuk kita berintrospeksi diri dengan ayat-ayat ini, yaitu tepatnya di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, hapuslah segala amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Hapus, sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak diterima oleh Allah. Segala amal-amal soleh yang telah dilakukannya tahun 2021, sahabat-sahabat rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias merugi, 0 besar di hadapan Allah. 2021. Di 2022 ini bagaimana? Kita lihat ayat berikutnya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Walladzina amanu wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad, yang benar-benar dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, itulah sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kaffara anhum sayyi'atihim, dihapus segala kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha balahum, yang kemudian Allah perbaiki keadaannya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Siapa ini? Maka kafir itu bukan hanya saja orang-orang di luar Islam, tetapi juga adalah orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya orang-orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, tetapi lisan dan hatinya berlainan. Pernyataannya itu keluar dari kolbu yang rusak, dari keadaan hati yang sedang sakit. Dari mana kita dapatkan penjelasannya, sahabat-sahabat rahimakumullah? Yang istilahnya orang ini orang yang beriman, terlihat secara zahir, tapi kemudian dinilai di sisi Allah tidak, dia tidak merupakan orang-orang yang beriman. Dan ada sebabnya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada di antara manusia yang begitu fasihnya dia berucap berkata, saya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, yang sesungguhnya apa yang dilakukan adalah untuk tipu-tipu saja, kamuflase. Dia hendak menipu Allah dan dia hendak menipu sesama mukmin. Maka Allah jelaskan, wa mahum bimu'minin, tidak, sesungguhnya dia tidak beriman. Sebabnya apa? Hadirin wakullah, keimanan yang ada bukan iman yang hak, tetapi keimanan yang masuk ke dalam kategori keimanan orang-orang munafik, fi qulubihim maradun, karena di dalam hatinya itu ada penyakit. Allah jelaskan tentang keimanan yang bercampur, yang berada di dalam kolbu yang sedang sakit ini. Jelasnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 52. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat, sahabat-sahabat rahimakumullah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, iman yang bercampur dengan hati, iman yang ada di dalam kolbu yang sakit ini, maka orang yang memiliki keimanan yang model demikian adalah orang yang begitu bersegera dia mendekati orang-orang kafir. Bukan dia bersegera mendekati sesama mukmin, terlebih lagi sesama mukmin yang sedang memperjuangkan keimanan, yang sedang memperjuangkan untuk berlakunya syariat Allah dalam hidup dan kehidupan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi penyebab orang-orang yang merugi, yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal pun tidak beramal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat rahimakumullah, wa amilus solihat, amal soleh yang hendaknya ada pada diri kita supaya di 2022 ini tidak menjadi orang yang merugi adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama yang hendaknya berada pada kualitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penegakan sholat. Penegakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Penegakan sholat sunnah yang mengiringi amal soleh dalam bentuk sholat ini. Ataukah kemudian amal-amal soleh yang kita laksanakan hendaknya adalah berkualitas menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang berikutnya adalah bahwa ukuran kita tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya adalah orang-orang yang senantiasa berlapang hati, berjiwa lapang untuk kemudian sama-sama saling mengingatkan dan menguatkan berada pada jalan yang benar, penegakan yang hak, wa tawasau bil haq. Dan yang kemudian hadirin rahimakumullah adalah kemudian menjadi orang-orang yang sabar untuk berada di jalan Allah, di jalan yang benar. Itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa amal-amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang baru saja kita bahas bersama. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang kafir dan orang-orang yang beriman tapi keluar keimanannya ini dari kolbu yang sakit, kolbu yang cacat, akan bersama-sama dengan orang kafir ini menghalang-halangi sesama mukmin dari jalan Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, beriman yang benar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbaiki keadaannya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah 2022 kita termasuk orang yang tidak merugi melainkan menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.